Selamat siang, Kak. Semoga kita semua dalam limpahan kesehatan, Kak ya. Kemudahan dalam Amin. belajar. Baik, untuk membuka pembelajaran hari ini kita minta perwakilan dari Kakak untuk memimpin doa. Silakan, Kak. A'udzubillahi minasyaitonir. Silakan Kak Yusri. Lanjut, Kak Yusri, lanjut disambung langsung. Ya. Biar afdol. Langsung Pak Deddy Sumantri aja lah. Kak Riki yang baru bergabung, Kak Riki. Iya, Bro. Enggak tuh, Deddy Kurniadi. Oke. Yang mana nak? Sama. Oh. Iko. Ayo. Ambilin saya lagi nih. Ayo Kak Riki. Iya, Kak. Silakan pimpin doa, Kak. Aduh. Iya, itu terserah Kakak mau gimana apa caranya. Kalau saya mimpin doa cuman bisa baca Al-Fatihah aja, Kak. Enggak apa-apa, Kak. Yang penting Lanjut, kita Kak Riki, enggak apa-apa, kita mimpin. Ya. Menurut agama masing-masing juga enggak apa-apa itu, Kak Riki. Ya. Ya, kita doa bersama-sama aja lah, Kak. Ya. Ya, biar lebih enak ya kan. Silakan Kak Riki, kami menunggu dipimpin ini. Oh gitu, jadi pimpin sama saya juga nih Kak. Oke. Ya, sebelumnya untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah untuk kelancaran kita pada siang ini. Semuanya, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Udah, Kak? Baik, terima kasih Kak Riki karena sudah memimpin doa. Ya, Kak. Sama-sama, Kak. Ya, baik, sebelumnya saya bagi dulu. Ini saya minta maaf nih Kak, kondisi tubuh atau 2 minggu nih belum ada apa. Jangan itu. Ini keluar Kak ya slide yang saya bagikan? Baik Kakak, hari ini kita masuk pada modul 1.2. Tentu sudah Kakak pelajari juga di LMS tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pelajaran PJOK. Salam bahagia untuk kita semua. Baik, untuk kesempatan kelas, tujuan dari pembelajaran memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Mungkin ada yang bisa mengingatkan kembali apakah itu pembelajaran yang efektif atau pembelajaran yang refleksif, menyenangkan, berpusat pada peserta didik. Silakan Kak, ada yang bisa kita saling berbagi pengalaman aja. Boleh juga menggunakan chat nggak ya? Silakan untuk menulis. Nanti kita bahas sama-sama.
capaian akhir pelatihan yang diharapkan guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Jadi dari pembelajaran di sini ini kita itu dituntut dalam memfasilitasi pembelajaran kita laksanakan di kelas atau di sekolah yang jadi kita dituntut untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi muara dari tujuan pembelajaran kita itu adalah di mana peserta didik yang merasa enjoy, happy fun dalam mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan. Dengan cara apa? Ya tentu dengan pembelajaran yang kita lakukan, kemudian refleksi, sehingga terjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini, saya minta kita untuk mohon maaf Kak, itu Pak Riki matikan mic-nya. Oke Kak Riki. Ada bayang-bayang suara tuh. Atau Kak Muhammad Naim dulu lah. Kak, tadi berbagi pengalaman Kak. Kak Jajang mungkin, atau Kak Yusri. Apa sih pembelajaran yang pusat pada peserta didik itu, Pak? Iya Pak. Di sini kita untuk diminta berbagi pengalaman nggak? Pernah apa sih kira-kira pendidikan yang berpusat pada peserta didik itu? Sehingga pelajaran yang kita bawa kepada peserta didik itu menyenangkan, efektif, dan bermakna bagi anak. Kurang jelas suaranya Pak. Sinyalnya agak payah sini Pak. Mungkin kakak yang lain? Apa nih? Atau suara saya ini kurang jelas ya? jelas Pak, jelas. Di sini jelas. Oke, siap. Jelas Kak, jelas. Kalau saya minim pengalaman Pak, jadi nggak bisa nih. Oke. Makanya kemarin waktu kita meet pertama saya pengen bagaimana cara bertanya kemarin bagaimana cara menjadi guru PJOK yang baik dan benar. Makanya itu kemarin saya tanyakan. Makanya saya kalau untuk sharing pengalaman saya belum ada nih Pak. Oke. Terima kasih. Dan sebetulnya pertanyaan Kak Muhammad Naim ini adalah salah satu bentuk refleksi, Kak. Pertanyaan Kak Naim ini kan tentu keluar karena ada apa ya? Dari batin itu kok ada ketidakpuasan saya cara mengajar apa. Maka terjadilah refleksi. Itu kan Kak Naim ya? Bapak tahu aja ya. Ya karena salah satu bentuk refleksi itu memang kejujuran dari dalam hati gitu. Dan itu tujuannya sangat baik gitu. Maka jadi peningkatan. Oke, silakan. Kalau boleh cerita Pak, dulu itu saya mengajar di SD selama lebih kurang 3 tahun. Itu saya mengajar anak kelas 1 sampai kelas 3 SD. Jadi waktu itu saya memang ikut bermain dengan anak-anak dengan materi yang ada gitu kan. Ya seperti itulah Pak. Jadi sekarang saya masuk ke SMA. Jadi di SMA ini kayaknya lebih ke
spesialisasinya itu lebih didalami gitu Pak. Cabang olahraganya itu lebih didalami dan mereka mengarah ke prestasi gitu Pak. Jadi ada peningkatan jenjang pendidikan itu mempengaruhi Kak ya? Iya Kak. Jadi kalau di SD itu saya lihat lebih ke anak bergerak saja itu sudah ada nilainya. Tapi kalau di SMA itu dia lebih ke khusus Pak. Jadi kalau contohnya kayak atletik lah gitu kan. Atletik itu tolak peluru ya, dia tidak sekedar menolak aja tapi bagaimana dia bisa mencapai standar tolak peluru untuk perlombaan gitu. Berapa meter yang dia bisa sampai itu kan capai gitu. Kayak lempar lembing itu berapa meter dia bisa lempar gitu. Kemudian lompat jauh berapa meter dia bisa lompat gitu. Tapi kalau di SD kan dia lebih ke bergerak aja itu udah bagus gitu Pak, udah ada nilainya gitu. Nah, mungkin gitu Pak. Baik sekali karena tapi kan mungkin, kalau SMA mungkin punya standar gitu Pak, standar untuk jadi guru yang baik itu seperti apa gitu. Mungkin ada kakak yang lain ingin menanggapi dari pernyataan Pak Naim ini. Oke, silakan Kak Dedi. Baik Kak, terima kasih. Ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Naim ya. Ini cukup apresiasi menurut saya sih apa yang disampaikan oleh Pak Naim, karena memang sih menurut jenjang itu memang sudah berbeda, karena kaitannya dari jenjang SD, SMP, apalagi SMA ini memang memiliki perbedaan. Menurut pengalaman yang sudah saya alami, karena di masa dulu saya mengajar juga, di awal mengajar saya sempat mengajar juga di tingkat SMA. Jadi memang perbedaan ini mungkin tidak cukup begitu besar, tapi memang pengaruhnya cukup besar. Salah satu contohnya ya ini kalau di SD memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Naim tadi, anak memang tidak dituntut banyak, cuma hanya pengenalan gerak dasar saja. Kemudian kalau sudah masuk di tingkat SMP baru mengarah kepada spesifiknya. Baru kemudian di tingkat SMA memang betul-betul sudah mengarah kepada spesifiknya. Artinya jenis cabang olahraga yang ditekuni oleh anak ini memang betul-betul di saat kita memberikan pembelajaran itu memang realnya. Artinya sudah mengarah kepada spesifiknya. Tidak hanya gerakan, tapi melainkan juga aturan yang ada, kriteria yang ada sebagai tolak ukur ketika nantinya ada event-event seperti nanti O2SN atau Popda, itu sudah mengarah kepada atlet. Makanya pembinaan untuk di tingkat SMA sebenarnya bisa menjadi tolak ukur kita selaku guru olahraga, bagaimana untuk memaksimalkan potensi yang ada, tentu dalam wadah ya seperti kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin itu menurut saya Kak Dedi dan Pak Naim. Baik sekali Kak Dedi Sumadri. Ya benar sekali kata Kak Dedi Sumadri. Jadi kata kuncinya kalau menurut saya setiap jenjang itu tetap memiliki namanya tantangan ya dalam kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Dan yang akan kita bahas sekarang ini adalah bagaimana cara kita menghadapi tantangan tersebut. Di awal pembelajaran kemarin Kak Busniadi, kalau tidak salah itu, menyampaikan, Pak saya punya tantangan di sekolah itu bola cuma satu, kadang minta tak dikasih, ya, dan sebagainya. Dan itu tantangan rata-rata kita sebagai guru PJOK Kak. Dan disinilah pembelajaran ini nanti kita sama-sama menguatkan pemahaman kita tentang bagaimana cara kita berpikir tentang kelebihan atau aset based thinking. Jadi sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan baik, anak tetap senang, happy, dan pembelajarannya bermakna bagi anak. Atau pernah tidak Kak merasakan misalnya ada yang mengajar di sekolah SD misalnya. Ketika Kakak mengajar anak ini dalam permainan bola kaki, oh dia sangat bagus Kak,
dalam permainan sangat bagus. Tapi ketika dia sampai ke SMP, hobi lagi di bola kaki. Pernah tidak menemukan yang seperti itu? Dan itu juga tidak semua anak yang seperti itu. Dan itu juga merupakan sebuah tantangan bagi kita. Baik, kita kembali ke slide pemaparannya. Tujuan umum, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Jadi selain pemikiran yang memahami pendekatan berbasis kekuatan, juga ada pendekatan berbasis kekurangan. Jadi lawan dari kekuatan itu adalah kekurangan. Jadi tidak sedikit dari guru PJOK itu juga berpikiran yang menjadi kekuatannya itu ya kekurangan. Kenapa sih kok tidak mengajar? Macam mana lah di tempat kami tak ada lapangan bola, fasilitas tempat kami tidak memadai misalnya. Jadi sehingga yang terganggu itu adalah pembelajaran yang dirasakan oleh peserta didik kita. Capaian pembelajaran khusus dari modul ini adalah 1, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Sampai di sini Kak, kira ada gambaran tentang sumber daya ini di sekolah kita? Udah mulai tergambar belum Kak? Di sekolah kita itu ada tidak sumber daya yang dapat kita gali? Berarti selain dari kepala sekolah berarti itu Kak, sumber daya itu. Ya, benar sekali Kak. Itu karena di kepala sekolah juga sumber daya. Selain kepala sekolah, banyak lagi sumber daya. Oh, guru atau teman sejawat berarti itu termasuk ya kan Kak? Termasuk. Jadi jangan ketika kita mengajar PJOK, jadi Kak Muhammad Naim ini harus tetap semangat Kak. Ketika kita berpikir sumber daya ini sumber daya kekuatan, jadi walaupun mungkin Kak Naim merasa saya bukan dari orang yang hobi olahraga, tetapi sumber daya di sekolah kakak sangat melimpah ya. Jadi gunakan sumber daya yang ada di sekolah kita itu untuk menunjang pembelajaran peserta didik kita. Mungkin ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan ya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi Pak, kalau seandainya untuk pembelajaran ini pembelajaran ya Pak ya? Siap. Pembelajaran yang efektif gitu kan dari sumber daya yang ada. Jadi di sekolah kami itu sumber daya dibilang ada gitu Pak. Tapi kalau dibilang nggak ada, ya nggak ada. Ada juga lah yang nggak ada gitu kan. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk belajar efektif itu ada triknya Pak gitu. Jadi gimana triknya gitu untuk bisa efektif gitu. Mungkin itu Pak. Oke, terima Berikan kasih. contohnya gitu Pak. Oke, baik Kak Naim. Nah, saya lempar dulu ke peserta yang lain. Ini Kak Naim memiliki di sekolahnya punya sumber daya. Ada yang
kalau dikatakan ada ya ada. Kalau dikatakan tidak ada ya ada yang kurang di sumber daya yang gitu Kak Naim ya. Jadi dibutuhkan trik Ya betul Pak. dalam penggunaan sumber daya itu sehingga pembelajaran Pak Muhammad Naim ini menjadi efektif. Mungkin ada kakak-kakak peserta lain yang ingin menanggapi terkait Muhammad Naim ini. Izin Kak Dedi. Apa ini? Siap Kak Dedi. Pak Jul. Mic-nya Pak Jul. Apa tuh? Halo? Ada yang ingin menanggapi Kak? Cek. Jadi kalau dari permasalahan Kak Muhammad Naim ini tadi, kalau menurut saya tentu saja, kalau di sini kita berbagi pengalaman aja Kak ya, saling sharing aja. Bukan berarti saya di sini juga lebih baik. Mungkin dari kakak peserta ini juga ada yang udah guru penggeraknya. Ada dari peserta ini dari guru penggerak? Kayaknya nggak ada Kak. Nggak ada. Ya. Kalau ada berarti itu salah satu sumber daya bagi saya sebetulnya. Kak Dedi nggak mau tuh Kak Dedi Sumantri nggak mau, dia nolak dia. Pak Naim bisa aja. Jadi intinya dalam mencapai pembelajaran yang efektif tadi, tentu saja kita dibutuhkan pengelolaan dalam menggunakan sumber daya dalam pembelajaran itu tadi. Walaupun sedikit, tetapi dengan pengelolaan dan maksimalitas, tentu akan mencapai pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Mungkin simpelnya gini, kita mempunyai pelajaran materi lompat jauh, sedangkan sekolah kita tidak memiliki itu bak loncat, itu tak punya gitu. Kita cukup menggunakan ban bekas yang ada di sekolah atau apa gitu yang bisa kita gunakan sebagai pembatas atau sehingga anak itu, tapi bagaimana kita mengelola kelas itu tadi sehingga anak mengikuti pembelajaran dengan senang hati, sehingga pembelajaran yang kita berikan itu bermakna bagi anak dan diingat bagi anak itu sepanjang hayatnya. Itu jauh lebih baik Kak daripada kita menggunakan bak loncat dari pasir atau dari apa. Tetapi pengelolaan kita dalam kelas, anak belajar tidak happy, tidak lepas, kok membosankan, itu jauh lebih baik kita menggunakan barang-barang bekas dan sebagainya. Atau mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang ingin dibagikan seputar penggunaan sumber daya di sekolah ini? Atau sudah melakukan? Oh, saya di sekolah sudah memaksimalkan sumber daya yang ada di sekolah Kak. Saya yakin rata-rata dari kita itu sudah melakukan. Materi tolak peluru, tapi tolak pelurunya tak punya gitu. Kita mencari semen, apa sebagainya itu. Itu juga sudah salah satu pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah. Baik, lanjut. Siap Kak Muhammad Naim, silakan. Ya, terima kasih Pak Kak Dedi. Jadi boleh menanggapi yang tadi ya Kak ya. Boleh Kak. Tadi kan pembelajarannya di lapangan tuh Kak.
Seandainya Ya. kalau pembelajaran kita di kelas, gimana tuh Kak? Triknya biar menyenangkan gitu. Terima kasih Kak. Oke, gantian lah. Nah, kakak peserta lain ini. Nah, ini Kak Dedi senyum-senyum nih berarti udah terbayangkan nih jawabannya nih. Baik Kak, sebenarnya tidak Ya. terbayangkan Kak, cuma ini memang menjadi apa ya Kak, untuk atensi untuk kita semua sih sebenarnya. Karena Ya. rata-rata ya kalau saya tanya ini kepada guru PJOK, kalau sudah di dalam kelas ini kadang-kadang luar biasa nih Kak. Bagaimana untuk mengkondisikan kondisi kelas itu terutama kepada guru PJOK ini rata-rata banyak yang ngeluh. Cuma kita mungkin ya harus tetap mencari tahu bagaimana caranya, kemudian solusi bagaimana supaya nantinya dalam proses pembelajaran di dalam kelas secara teori kita juga mampu gitu dengan kapasitas kita selaku guru PJOK tidak kalah saing dengan guru kelas ataupun wali kelas. Nah, tentunya dalam proses pembelajaran di dalam kelas ini kalaulah di sekolah kita memiliki media pembelajaran yang ada ya khususnya mungkin dengan penggunaan Infocus ataupun dengan kita menggunakan laptop atau Chromebook, media pembelajaran yang kita gunakan itu sebenarnya sudah mengarah kepada pembelajaran efektif. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ya mungkin kita dibutuhkan juga potensi kita untuk mempersiapkan materi yang akan kita sampaikan. Contohnya mungkin untuk besok pagi kita ada materi pembelajaran yaitu tentang permainan bola besar, contohnya sepak bola. Nah, bagaimana kita untuk menyampaikan materi tersebut di dalam kelas supaya kesannya ini anak tergugah untuk belajar. Ya, mungkin harus ada persiapan kita malam harinya membuat mungkin kalau kita mampu membuat seperti PPT, PTT, ya kita buatlah materinya, kita masukkan ke dalam PTT. Kemudian ada dalam bentuk gambar dan juga ada dalam bentuk video. Nah, tentunya dalam bentuk video ini kita bisa tampilkan kepada anak. Jadi kesannya nanti anak, oh seperti ini rupanya gerakan menggiring bola atau menendang bola atau menyundul bola sehingga anak terpacu untuk ingin lebih mengetahui, apalagi gerakan-gerakannya yang ditampilkan ini menyuguhkan gerakan-gerakan yang memang betul-betul mereka saksikan secara langsung. Nah, itu salah satu mungkin solusinya. Kemudian selain penggunaan media pembelajaran tadi, kita juga bisa mensiasati dengan sesi intermezzo atau ada hiburan di situ atau bermain semacam teka-teki sehingga anak tidak merasa jenuh hanya dalam proses belajar saja atau teori saja. Ada semacam hiburan atau selangnya sehingga nanti memasuki materi kembali anak sudah fresh kembali. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk rekan-rekan kakak-kakak guru PJOK. Terima kasih, Kak. Baik sekali Kak Dedi Sumatri. Mungkin ada yang lain ya? Jadi kata kunci kita itu kalau guru PJOK menghadapi di kelas itu kata kuncinya modifikasi. Modifikasi gaya pembelajarannya, modifikasi rancangan pembelajarannya, cara penyampaiannya. Kalau biasanya kita teaching learning, jadikan student learning. Jadi jadikan peserta didik sebagai sumber belajarnya. Nah, kita cukup di kelas itu sebagai fasilitas, memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Biarkan anak menggali sendiri. Mungkin dengan cara membagi kelompok, silakan cari. Mungkin kita siapkan satu laptop, kemudian sebelahnya lagi sudah kita buat bentuk printout materi pembelajaran. Jadi sehingga anak berdiskusi dengan gaya belajar yang mereka minati sendiri-sendiri. Mungkin salah satu diferensiasi pembelajaran untuk meningkatkan minat anak dalam belajar itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan nggak? Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak. Jadi saya ingin menanggapi
Bagus Pak Kak Deddy Sumantri tadi udah kasih triknya juga Kak Deddy Kurniadi. Jadi yang ingin saya ingini kalau boleh share salah satu momen gitu kan di ruang kelas kakak-kakak semua gitu kan dalam proses pembelajaran. Jadi menjadi apalah gitu. Tadi kan masih percakapan kita, tapi kalau ada videonya kan lebih enak tuh untuk mengamatinya gitu, kayak mana sih triknya gitu. Karena saya memang jujur sangat kurang sekali gitu Pak, gitu Kak gitu. Kalau boleh gitu, adalah satu video dari kakak-kakak semuanya bagaimana cara mengajar di kelas gitu. Oke, Terima kasih. Kak Muhammad Naim. Sehubungan pertanyaan kakak ini, permintaan kakak ini. Mungkin nanti kita di modul 2, Kak, akan ketemu kegiatan video tentang pembelajaran di kelas. Mungkin kita lanjut dulu untuk sumber daya ini. Nanti kita bagi kelompok ya. Kita bagi berapa kelompok? Berapa orang kita hari ini? Peserta yang hadir? 2, 10 orang. Kita bagi 3. Oke. Kita ada 3 kasus, sehingga kita butuh 3 kelompok. 1 kelompok 3 orang, dan yang 1 4 orang. Baik, silakan gunakan kolom chat, Kak, untuk membagi kelompok ini. Silakan pilih angka dari 1 sampai 10. Tidak boleh double, maksudnya Muhammad Naim pilih 2, nanti Kak Deddy pilih 2 juga. Pilih nomor angka yang masih kosong. Silakan Kak. Sudah semua Kak? Baru
Wah, mental nih Kak Dedi nih. Berarti digantikan sama Kak Dedi Sumantri. Yuk silakan dipilih. Nomor berapa, Bro? Tulis nomornya, nomor berapa ini? Hidupkanlah mic tuh dulu Pak Busnyadi. Itu nomor 7 itu apa tuh banyak kali? Nomor apa tuh? Yang mana ya? Kasusnya berapa banyak kasusnya? Nggak tahu, nggak nampak tadi kasusnya berapa ya. Ini kasus nih, ha. Hilang Pak Dedinya nih. Terpental Pak Dedi ini. Pak Naim. Iya, betul. Udah saya kirim tuh di nomor WA Bapak tuh. Saya udah saya japri itu untuk referensi ya. Ada apa orang berdua nih? Tadi ada yang minta soalnya. Kami boleh minta juga, Pak. Pak Dedi belum ada. Terima kasih Kak Dedi. Oke Pak. Semoga bermanfaat ya. Jadi melanjutkan perjalanan. Amin. Nomor 1 kita, Pak Dedi. Boleh. Nomor 1 ya. Oke. Itu masalah Pak Raga itu. Maaf Kak, saya terlempar. Ya Kak. Gimana Jaringan udah? mungkin enggak, Kak? Untuk kelompok udah? Coba Kakak kita ulang Kak. Ini cuma terbaca Kak Dedi Sumantri 1 ini. Pak Zulkarnadi kok sama dengan Kak Dedi? Asisten ini. Satu angka yang berbeda. Oke. Kak Zulkarnadi 2. Dua. Coba lagi Kak, diinstruksikan lagi. Yang lain mungkin nggak ini. Silakan Kak. Kak Busnyadi 6. Baik, Kak. Kita ada waktu 60 menit untuk kegiatan kelompok ini, diskusi kelompok. Panjang waktu kita untuk diskusi kelompok ini. Riki nomor 1. Kak Riki nomor 1 udah punya Kak Dedi, Kak. Mungkin dia baru login tuh Kak. Baru login dia mungkin tuh, cuman nggak nampak itu mungkin. Instruksi ulang Kak Dedi. Oke, silakan Kakak ambil angka dari 1 sampai 10. Angka yang sudah diambil sama kawannya, jangan diambil lagi. Cari angka yang belum diambil sama kawannya. Berarti kami buat angka yang tadi diulang lagi ya Kak? Karena kan Kak baru masuk. Iya, ulang lagi Kak. Ini Oke. cuma terbaca. Oke. Kak Zulkarnadi 2 ya? Iya. Oke. Kak Busnyadi 6. Kak Riki Effendi diganti nih Kak. Kak Muhammad Naim 5. Kak Afriansah 7. Kalau Kak Riki nggak mau ganti, berarti Kak Dedi Sumantri yang ganti tuh. Boleh. Siap. Yang tua mengalah. Udah tuh. Oh, sudah tuh Pak Riki. Udah ditukar tuh. Kak Putri, silakan dipilih angkanya. Kak Gilang, Kak Jajang, Kak Yusri. Oke, Kak Putri 4.
8. 2 orang lagi yang belum. Kayaknya Kak Jajang sama Kak Yusrin. Oke, Kak Jajang 8. Kak Yusri 9. Kak Riki tadi jadi apa Kak Riki? Kak Riki 10 ya. Halo Kak Riki. Oke Kak, nomor 10. Oke. Jadi sistem pembagiannya 1 tetap kelompok 1, 2 kelompok 2, 3 kelompok 3, 4 balik lagi ke 1. Angka 4 berarti kelompok 1, angka 5 kelompok 2, angka 6 kelompok 3. 7 balik lagi ke kelompok 1, 8 kelompok 2, 9 kelompok 3. Oke, udah tahu kelompoknya masing-masing Kak? Sudah Kak, sudah Kak. Oke, Sudah. silakan klik tombol jempol. Bentar Kak. Sorry. Ini untuk kelompok 1 ya. Di kasusnya. Ini udah dibaca semua kan? Studi kasus ini ada di LMS modul Pak Gerak. Bentar saya buatkan link jempol. Oke, silakan Kak. Di link Jamboard.
Sudah akses untuk link Jamboardnya? Halo? Kelompok 1 silakan slide 1. Kelompok 2 slide 2. Kelompok 3 slide 3. Untuk studi kasusnya, tugasnya per kelompok. Bentar Kak ya. Untuk cerita studi kasusnya saya share di WG Kak. Di situ ada studi kasus 3, 4, dan 5. 3 untuk kelompok 1, 2 untuk kelompok 4 untuk kelompok 2, 5 untuk kelompok 3. Ini pertanyaan pemantiknya ya, untuk masing-masing kelompok. Di link Jamboardnya, silakan buat nama kelompoknya. Kita masing-masing kerja di link Jamboard. Sambil berdiskusi Kak, tak apa-apa.
Silakan open mic, Kak. Open mic, Kak. Diskusikan. Halo, Kak. Ya, halo Kak. Halo Kak. Nah, baik, silakan Kak. Di open mic aja Kak. Sambil diskusi. Oh ya, baik Kak, baik Kak. Putri terpental lagi. Kami di sekolah Pak, jadi banyak suara nih. Amankan Pak Naim. Apa Pak? Amankan Pak Naim yang di belakang. Bu Putri. Hadir Pak Dedi. Kak Priyansa, yuk kita gas. Ayo Pak Naim, Pak Naim. Ya hadir Pak. Ayo ide-idenya. Pak Yusri. Pak Yusri, idenya Iya, keluarin Pak Yusri. Saya baru bergabung, Pak.
tadi ada kerjaan pula yang menjadi panitia di turnamen di sekolah kami. Jadi saya belum beli nomor nih Pak. Gimana itu? Kak Yusri udah Pak masuk Yusri. kelompok 2 tuh. Oh, Pak nomor Yusri nomor 2. 9 kelompok 2 Pak Yusri. Tengok Pak Yusri di jambutnya Pak Yusri. Oh ya, makasih Pak Zulkar. Oh ya, terima kasih Pak Zul. Ibu Putri baru bangun ya? Maaf Pak, Oke. tiduran. Tahu Bapak tanda-tandanya ya? Iya Pak, kami kan sering chat berdua. Oh sudah, Pak Yusri. Bohong tuh Mas. Hey. Hai. Ini tugasnya apa nih Kak Dedi? Kak Dedi Sumantri. Yuk, hadir. Ini tugasnya apa ini? Itu Pak, silakan Bapak isi di jamboardnya. Itu ada Iya. pertanyaan pemantik tuh yang di kolom chat. Iya, Disesuaikan dengan studi kasus yang sudah ditentukan tadi, Pak. iya. Ini kan yang ditanyakan identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Nah, Sedangkan yang saya lihat di studi kasus itu nggak disebutkan alat apa saja yang alat apa saja yang disebutkan tuh nggak ada. nggak ada asetnya di situ, Pak. Ada asetnya, cuma nggak disebutkan apa aja gitu. Oh, disebutkan aja Pak kalau ada asetnya di situ. Asetnya kan banyak. Kalau di sini dijelaskan itu banyak Ada dalam alat bentuk olahraga fisik. yang ada. Alat olahraga masuk tuh Pak ke aset. Kemudian sarana prasarana misalnya Pak, lapangan kah? Nggak ada disebutkan, nggak dijelaskan apa itu, nggak disebutkan. Oh, berarti yang ada aja Ya Pak. gini Kak Dedi Sumantri. Dia itu alat banyak, cuman guru olahraganya yang tidak memanfaatkan. Oh gitu. Nah, kelas tuh kan masuk tuh Pak. Kelas tuh masuk aset itu, aset fisik. Iya, karena nggak dimanfaatkan itu satu karena ruang olahraga itu terkunci, jadi nggak bisa gitu. masuk gitu. Berarti yang identifikasi pendekatan apa yang digunakan Pak yang nomor 1 itu? Masalah berarti itu? Ya karena saling lempar tanggung jawab tuh, kuncinya sama penjaga dan guru gitu. Nah, berarti itu bukan aset lagi Pak itu Pak, bukan kekuatan, berarti dia masalah itu Pak. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1 Pak, pemantik yang pertama, pertanyaan 1. Berarti inilah ya, guru olahraga diberikan tanggung jawab untuk memegang kunci lah ya, nggak harus ke penjaga atau guru. Seharusnya iya, seharusnya. Jadi yang tanggung jawab itu memang guru olahraga lah, karena kan di dalamnya ruang alat gitu kan untuk olahraga. Iya. Cuma untuk pertanyaan pemantiknya Pak, yang pertanyaan 1, identifikasi itu Bapak buat apa di situ? Pendekatan berpikir aset atau kelemahan? Kita atau kekurangan? kalau kita Pak Naim kayaknya pendekatan berbasis aset. Karena sekolah kan menyediakan itu asetnya. Oke. Nah itu kalau menurut saya, karena cuman
kurang maksimal aja Berarti guru olahraga potensi dari sumber daya manusianya berarti. Iya. Nah, masuk. Iya Berarti Pak, dia memang nggak maksimal, Izin. cuman kan ditanya kenapa nggak maksimal setelah diwawancara guru olahraganya karena ruangan itu terkunci gitu. Izin Kak. Untuk pemantik yang saya share pertama tadi itu untuk kelompok 1 Kak. Nah, berarti kan kita yang 2 tuh. Ya, ini saya share untuk kelompok 3. Bentar Kak. Oke, berarti beda-beda ya Kak ya. Ya, beda-beda Kak. Kelompok 3. Kelompok yang belum kelompok 2 ya. Naim. Iya Kak. Itu kan kalau dari soal pemantiknya itu kan identitas aset apa saja dimiliki dalam situasi tersebut. Berarti kalau untuk aset yang dimilikinya selain kan kita lihat pertama itu alat olahraganya kan lengkap itu. Berarti kita bisa sebutkan semuanya kan? Iya. Aduh, ramai di kelas Kak, nggak dengar nih. Coba tanya main nggak? Mau main baca Andre berarti main semua. Ini jam berapa ya? Ini jam berapa ini? Untuk cerita Pak Jiwaraga, SMA Jiwaraga itu kelompok berapa Kak? Kelompok 2. Kelompok 2 lah ya. Ini yang saya chat di kolom chat ini salah ini, kelompok 3. Yang kelompok 3 berarti yang paling terakhir nih, yang Bu Hayati. Di posting aja ke Pak Muhammad Naim kalau ramai. Di sana mana? Iya, kayak kamu tuh. Aduh.
mic Kak ya. Open mic sambil diskusi. Mungkin siapa nih, Kak Putri mau berbagi diskusi dengan Kak Apriansa atau Kak Dedi. Silakan. Menyamakan persepsi. Kak Naim. Halo Kak Naim. Oh ya. Halo Kak. Kalau cerita yang punya kita itu yang kelompok 4, kalau menurut saya pendekatan berpikir yang digunakan oleh guru dalam situasi ini dapat diidentifikasi sebagai aset based thinking. Pendekatan yang fokus pada identifikasi dan pemanfaatan aset. Itu kalau menurut saya. Ya Kak, boleh. Langsung aja, tulis aja Kak. Kak Putri, Kak Yusri mana nih Pak Yusri nih? coba dicek di slide satunya untuk kelompok 1. Kalau ada gagasan, ide, tambahan, silakan disampaikan. Coba dilihat di slide 1. Di mana Kak Rifki dan Kak Jajang? Kelompok 3. Halo yuk. Apa yuk? Halo Kak Riki, Kak Jajang. Apakah Kak Riki dan Kak Jajang bisa mendengar suara saya? Kak Zul, silakan dibuat Kak Zul di slide-nya. Kalau saya sih nggak paham ini yang kelompok 3, aset apa saja yang dimiliki nih. Kayaknya ruang alat lah itu aja kayaknya. Bapak Naim? Ya Pak Usniadi. Kelompok 3 bagaimana tadi? Kelompok 3 enggak ada tuh. Saya belum bisa Pak Dedi, Kak Dedi untuk masuk ke Jamboardnya. Coba kirim lagi apanya Kak Dedi. Itu Pak Busnyadi, coba masuk. Oke,
Bisa juga. Nah, Ini kan di dalam buka toner kan? Kak Putri, Kak Apriansa. Mana Kak Putri ini? Hadir. Sudah dibaca belum? Udah dibaca. bisa juga Pak Naim. Gimana nih ya? Wes ngikut Gimana aja, Mas. gimana Pak Bos? Ngikut baik. Bisa masuk juga Pak Naim. Gak bisa ya? Masukannya dong, masukannya. Ya maksudnya kalau misalnya nggak ada lapangan Coba tanya Kak Dedi tersedia, ya kita Kurniadi. kayak sepak bola gitu kan harus perlu lapangan. Jadi ya udah mungkin kita ajarin kayak teknik-tekniknya aja, kayak passing apa gitu Ya. aja sih. Kalau nggak ada lapangannya. Berarti kan strateginya memanfaatkan kondisi lingkungan Iya. sekitar sekolah sebagai Iya. tempat belajar ya. Nah, Ya wes ngono ae pas wes. wes, Pendekatan berbasis kekurangan. ya. Ya wes Ya, baik. karena dia kan masalah itu. Karena masalahnya dia tidak bisa Pentingnya- sekolah tidak bisa Iya. mengambil kebijakan. Itu sebuah masalah kalau menurut saya. Kak Iya. Apriansa mana nih? Kak Iya. Apriansa ini. Iya. Jadi manfaatin ada yang ada aja. Baru setelah itu ada pendekatan berbasis aset, ya, baru Pendekatan kekuatan dia. fokus larinya. pada identifikasi dan pemanfaatan aset, kekuatan dan potensi. Kira-kira yang ketiga ini ada tambahan lagi nggak? Di kelompok atau sistem. Strategi yang akan dilakukan yaitu manfaatkan. Enggak pas wes tuh, Mas. Udah, itu aja ya. Kan udah memanfaatkan fasilitas di situ. Pas itu wes Kak. Oke, sip. Ada ide Sip, lagi nih wes. yang saya tulis. Nanti saya tulis dulu. Tunggu. Pak Zul. Kelompok 2 nggak ada Pak.
Aset biotik, guru PJK kepala sekolah, fakultas kedokteran, bidang service, Oke, mantap. Oke, mantap Pak Jul. Kelompok 2 bagus nih. Gas terus. Kelompok 3 kosong tuh. Kelompok 3 nggak bisa masuk ke Jambot. Apa masalah? Bantu Naim. Apa Pak? Bantu Naim, bagaimana masuknya? Tulis di message aja lah, di apa, di pesan aja. Tulis di pesan aja. Udah, nanti bilang lagi. Silakan dibantu, kata Kak Dedi. Kak Dedi Sumantri, tolong bantu kelompok 3. Gimana Pak? Apa kendalanya Pak? Nggak bisa masuk Jambot katanya. Nggak bisa masuk. Kok bisa Ya, Pak. nggak bisa masuk ya? Nah, itulah. Coba di kolom chat aja. Mau tahu Pak Kak Dedi Kurniadi respon. Itu persen. Banyak dong. Jangan sulit. Pendekatan berupa identifikasi. Biotik. Kelompok 3 masih kosong. Kelompok 2 strateginya lagi Pak Jul, Pak Naim. Ya, ini Ya, siap. Sedang diusahakan ini. Oke, gasken. Kak Putri, Kak Apriansa, untuk kelompok 1 kayaknya udah finish nih. Silakan dikoreksi. Mantap tuh SNM ahlinya. Mantep wae. Udah ada pakarnya. Udah ada senior. Senior. Nggak ada senior ini ya. Menurut aku tetap lo senior, Pak. Sama-sama belajar kita. Gimana, Naim? Betul. Ini untuk kelompok 3 apa kendalanya nih ya? Kelompok 3 belum bisa masuk ke Jambot, Kak. Mohon bantuan Pak Riki, Pak Jajang. Coba Pak Jajang, coba diklik itu Jambotnya. Nah, coba Pak Jajang, kalau saya nggak bisa. Mana tahu Pak Busnyati itu lagi bermasalah. Mungkin bisa jadi Pak Dedi. Jajang. Pak Jajang, bisa dirimu. Pak Riki. Peningkatan kualitas komunikasi.
Ayo kelompok 3. Waktu tinggal 2 menit sepertinya. Udah diikuti sama Kak Dedi. Coba dibaca. Oke, Kak Naim, coba dilihat. Kak Yusri. Ya, ini sudah dilihat nih Pak. Udah bagus tuh Pak, komplit tuh. Saya lagi ngetik tapi udah Bapak kirim. Gak apa-apa, mau ditambahkan gak apa-apa, bisa diedit itu Pak. Oke, gas aja tuh Pak. Baik kali lah Bapak nih ya. Baik, Kak. Waktunya habis. Kita pindah kegiatan. Masing-masing kelompok kita minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya per kelompok. Jadi saran dari saya mungkin kita tuliskan di buku atau di presentasi kerja apa yang menjadi catatan kecil. Bisa dimaklumi Kak Jasa, Kak Busmiti dan Kak I. Baik, sekarang kita silakan kelompok berapa dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusi. Oke, silakan Kak Dedi. Baik, Kak, terima kasih atas waktunya. Kak ini kasus 3 lah ya. Kasus 3, Kak. Untuk kelompok lain silakan menyimak, nanti apabila diminta tanggapannya oleh kelompok 1. Silakan jadi Izin Pak Naim mic-nya. Ya oke, siap Pak. Oke. Baik, terima kasih pada Kak Dedi dan juga rekan-rekan grup PJOK. Baiklah, saya akan memulai untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 yang mana pada kesempatan
sore hari ini kami membedah studi kasus 3, yaitu tentang Pak Gerak. Ya, ini mungkin sekilas saya ceritakan untuk studi kasusnya, yaitu yang mana Pak Raga selaku guru PJOK, dia memiliki ide atau gagasan untuk memperlancar kegiatan pembelajaran PJOK, yang mana tujuan dari pembelajaran itu yaitu untuk membiasakan anak untuk gerakan jalan kaki, lari, dan kegiatan bersepeda. Nah, kendalanya yang terjadi di lapangan yaitu ketika Pak Gerak menyampaikan idenya kepada kepala sekolah selaku pimpinan, ini kurang mendapatkan respon yang baik. Alasannya karena adanya instansi lain yang mana itu adalah tempat di mana dilaluinya oleh para siswa untuk berangkat ke sekolah, sehingga adanya harus ada perjanjian atau MOU yang harus dilakukan oleh kepala sekolah terhadap instansi tersebut. Namun kepala sekolah dengan alasan rumitnya untuk mengurus segala halnya itu membuat agak berat kepala sekolah untuk melakukan MOU dengan instansi tersebut. Sehingga alhasil Pak Gerak merasa kecewa ataupun pesimis akan gagasan beliau yang telah dipersiapkan sejauh dari hari ya untuk keberlangsungan pembelajaran peserta didik dan juga untuk menghemat, mengefisiensi jarak tempuh peserta didik menuju ke sekolah. Jadi dari studi kasus tersebut kami mengidentifikasikan menjadi 3 pertanyaan pemantik, yang mana yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Mungkin dari hasil diskusi kami untuk yang pertanyaan pemantik yang pertama itu yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Kemudian yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Nah, untuk yang kedua ini ada 2 komponen, yang mana aset biotik yang pertama yaitu guru PJOK itu sendiri, kepala sekolah, peserta didik, orang tua, dan juga instansi. Kemudian ada komponen yang kedua yakni aset abiotik, yaitu lingkungan alam, dalam hal ini yaitu perkebunan kopi. Kemudian yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Untuk yang pertanyaan pemantik ketiga ini, strategi yang akan dilakukan yaitu memanfaatkan fasilitas dan kondisi lingkungan sekitar sekolah yang tersedia sebagai tempat untuk pembelajaran PJOK di luar kelas. Kemudian menggali potensi diri untuk berpikir maju sehingga kualitas pembelajaran PJOK menjadi efektif berpusat pada peserta didik. Mungkin itu hasil diskusi dari kelompok 1. Kami mengharapkan kepada rekan-rekan kakak-kakak guru PJOK untuk dapat memberikan gagasan, ide, saran, serta kritikan untuk keberlangsungan pembelajaran PJOK ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada kakak-kakak guru PJOK untuk memberikan responnya. Terima kasih. Silakan. Kakak mulai kelompok 2, kelompok 3. Kami persilakan untuk kakak-kakak rekan guru PJOK dari kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menanggapinya. Nanti Kak Putri siap menjawab ya. Apa namanya nih? Silakan kelompok 1. Itu ada Kak Muhammad Naim yang raise hand itu, Kak. Ya, silakan Kak Naim. Terima kasih, izin saya dari kelompok 2, mewakili kelompok 2. Jadi ingin saya sampaikan, kalau seandainya kepala sekolah tidak setuju, apakah Pak Raga tersebut atau kita anggaplah
Pak Raga ini sebagai kelompok 1 gitu. Bapak-bapak Ibu yang ada di kelompok 1. Apa langkah atau tindakan yang Bapak Ibu lakukan jika tidak disetujui, apakah mundur atau lanjut atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaan yang sangat bagus nih dari Kak Naim. Ya mungkin kita tidak bisa terlalu mengharapkan banyak. Maksud. Yang namanya kita dalam kapasitasnya ini sebagai bawahan. Tentunya kita memiliki pemimpin yang memiliki kebijakan tersendiri. Nah, jadi bukan kita langsung pesimis atau langsung kita down. Tentu kita mencari dulu solusi yang terbaik. Karena hal ini kan sebenarnya masih ada mungkin opsi lain. Bagaimana caranya supaya kita, tujuan pembelajaran kita, kemudian anak juga dapat mendapatkan pembelajaran PJOK yang baik dan benar. Tentunya kan tidak hanya kita mengharapkan sepenuhnya kepada kebijakan kepala sekolah. Walaupun realitanya ya tentunya kita juga memiliki kapasitas. Jadi kapasitas kita selaku bawahan ya tentunya kita menjalankan sesuai dengan tupoksi kita. Nah, yang penting pembelajaran PJOK masih dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin walaupun dengan keterbatasan kondisi sekitar yang ada. Menurut saya itu mungkin kalau ada tambahan dari Kak Putri atau Pak Apriansah kami persilakan. Kak Putri, atau ada yang tambahkan? Sama jawabannya, Mas. Kak Apriansah? Nggak boleh sama, Bu. Baik, untuk kelompok Sama 1 yang dialami. kasih aplos dulu untuk kelompok 1 mengingat waktu sudah kita gantian nih. Selanjutnya untuk selanjutnya ini saya harapkan dari masing-masing anggota kelompok mungkin 1 orang sebagai moderator membuka persentase, kemudian yang 1 orang sebagai pembicara, yang 1 orang sebagai narasumber gitu Pak. Jadi berbagi peran. Oke, selanjutnya kelompok 2 atau kelompok 3, silakan. Absen dulu kelompok 2, mana nih kelompok 2? Kelompok 2, kelompok 2. Oke, baik. Kelompok 2 satu lagi mana nih Pak Yusri? Kak Naim bisa jelaskan Kak Naim, karena nih dalam perjalanan pulang Kak Naim. Oh. Tapi Bapak tadi yang ngetik, saya moderator aja lah. Ano ini? Ya Pak, mulai ya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang ada di studi kasus 4. Itu yang pertama akan dipresentasikan oleh Pak Zulkarnadi. Kepada Pak Zulkarnadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk kelompok 2 itu studi kasusnya SMA Jiwa Raga itu berada di kota besar. Sarana dan prasarana memadai. Jadi kalau menurut saya pendekatan yang ada pada studi kasus tersebut yaitu identifikasi dan pemanfaatan aset, kekuatan dan potensi yang ada pada individu, kelompok ataupun sistem. Sistemnya mungkin seperti ini Kak. Kurangnya komunikasi mungkin ya Kak di antara semua aset tadi. Contoh seperti aset biotiknya pertama guru olahraga. Habis itu ada kepala sekolah, wakil kesiswaan, wakil bidang sarpras, ada juga komite sekolah, ada peserta didik dalam
kenapa dilibatkan peserta didik? Karena permasalahan yang ada tadi itu untuk memastikannya itu kepala sekolah memanggil kesemuanya yang ada di pada aset ini. Adapun strategi yang akan dilakukan, yang pertama itu meningkatkan kualitas komunikasi antar warga sekolah. Jadi baik wakil bidang kesiswaan, bidang sarpras, penjaga sekolah, komite. Nah, itu sistemnya bagaimana supaya tidak terjadi lagi permasalahan yang ada pada kasus ini. Tidak ada yang tahu, contoh saling melemparkan masalah di antara satu sama lain. Kemudian selanjutnya memaksimalkan masalah tanggung jawab pengelolaan kunci gudang alat olahraga dan perawatan alat olahraga. Mungkin itu untuk kelompok 2, Kak. Mana tahu Kak Naim sama Kak Yusri mau menambahkan? Kak Yusri. Oh ya, Kak Yusri mana tahu mau menambahkan? Adapun dari kelompok 1, Kak Dedi Sumantri, dan kelompok 3, Kak Dedi Sumantri beserta anggota, dan kelompok 3, Kak Busnia. Itu saya tuh Pak, tugas saya tuh. Oh iya, bisa. Oke, sip. Oke, lanjut. Kak Naim. Terima kasih Pak Kak Zulkarnadi. Jadi itu tadi presentasi singkat dari kami. Jadi kami mohon masukan, kritik dan sarannya kepada kelompok 1 dan kelompok 3 agar presentasi kami ini sempurna dan baik. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, kakak yang ada menanggapi. Silakan. Kak Putri. Nggak jelas suaranya. Izin Kak, langsung dikemas saja. Mengingat waktu kita sudah lewat. Oke, mungkin itu saja presentasi kami. Singkatnya tadi kami membahas studi kasus yang ada di kota besar, salah satu SMA di kota besar yang memiliki fasilitas lengkap, namun tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Adanya beberapa kendala, yaitu dari siswa, guru, kemudian penjaga sekolah. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan atau paparkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek untuk kelompok 3 juga masih ada kendala ini. Gimana, mungkin Kak Busniadi atau Kak Jajang, Kak Riki? Ya Kak Dedi, sepertinya cuma saya sendiri lagi yang on nih kamera. Oke. Baik, kita lanjut aja dulu Kak. Kita ambil kuncinya. Lanjut Kak Busniadi, lanjut. Skip kata Kak Dedi. Oke, di mode itu sudah jelas nggak ya? Sumber daya yang ada sekolah itu ada sekitar 7 tidak salah itu. Jadi itulah peran penting guru PJOK itu dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Baik dari sumber daya manusia itu bisa dari peserta didik, kemudian teman-teman rekan sejawat kita, itu juga termasuk sumber daya yang bisa kita manfaatkan di sekolah. Kemudian ada sumber daya lingkungan, sumber daya fisik, sarana dan prasarana, gitu. Kemudian sumber daya politik yang membuat kebijakan di sekolah itu, kepala sekolah dan itu juga ada sumber daya politik. Dan tidak lupa juga di mana-mana itu kita tidak terlepas dari sumber daya dana.
Dan saya yakin kakak juga sudah mempelajari di modul. Jadi di sini kita penguatan, penghalusan akan pemanfaatan sumber daya dalam memaksimalkan pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Kak? Halo? Lanjut? Ya, halo Kak. Lanjut Kak. Oke, untuk selanjutnya nanti ada di LMS itu tugas dalam menentukan sumber daya yang ada di sekolah. Di situ juga sudah tersedia tabel ini seperti yang saya tampilkan ini. Aset apa aja yang di sekolah, sumber daya apa aja yang di sekolah itu. Pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Mungkin sampai sini ada yang bisa paham nggak ya? Yang tadi Kak, yang sebelumnya Pak, Kak, yang 41. Yang ini Kak tugasnya di LMS. Tentu ini tugasnya kami yang mengisi. Setelah itu Kak, masalah keterangan ini apa kira-kira yang kami isi Kak? Keterangannya ini termasuk di sumber daya apa Kak? Misalnya aset kakak buat di situ peserta didik. Ya. Keterangannya aset manusia gitu. Oh begitu ya. Terima kasih Kak. Bisa Kak ya? Ya. Dan saya harapkan kedepannya kakak-kakak peserta saling mengingatkan, saling membantu demi kelancaran pembelajaran kita di kegiatan ini. Mungkin satu orang yang bisa mewakili untuk closing statement, kata-kata penutup pertemuan kita hari ini. Yuk Kak Naim, sebagai dari kelompok 2 Kak Naim. Silakan. Silakan Kak Naim. Silakan. Yuk, Kak Naim. Open kamera Kak. Silakan. Siapa saja yang mau closing statement? Enggak bisa. Kak Dedi aja. Dari Sumantri. Kak Dedi Sumantri, silakan Kak Dedi. Senior dulu. Bilangin senior kok. Kok senior lagi baliknya ini. Pak Bos, gas. Ya, alhamdulillah sehat. Gas yuk. Statement terakhir Sedih gas Kak Nadi. Baik, rekan-rekan, kakak-kakak guru PJOK dan Kak Dedi, izin ya. Mungkin dari apa yang sudah kita peroleh materi pembelajaran pada sore hari ini, banyak sekali wawasan yang kita peroleh, tentunya dari pendekatan-pendekatan berbasis kekuatan ataupun kelemahan itu menjadi pemantik kita untuk kedepannya supaya guru PJOK memiliki paradigma yang baik kedepannya dan senantiasa mendapatkan wawasan yang baru, kemudian menjadi center sebagai menuju kualitas pendidikan pembelajaran PJOK yang lebih baik. Mungkin itu statement dari saya, Kak Dedi. Terima kasih banyak Kak Dedi Sumantri. Sudah sangat mewakili dari closing statement kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Oke. Jaya. Ulangi Mas. Jangan di close dulu Kak.